Para hadirin sangat kaget, ternyata di dunia ini masih ada orang yang tidak takut mati. Meskipun ingin menyanggah, bagusnya juga jangan menyanggah di hadapan umum, jangan-jangan dia masih merasa kalau Bisen adalah orang yang sabar dan lembut. Pada saat berpikir demikian, tatapan hadirin mulai menoleh ke sumber suara tersebut, jelasnya ingin melihat siapakah yang memiliki keberanian seperti ini. Desta? Tanda seru petik 2. Budak ini terlalu emosional. Dia barusan sudah memukul anak Bisen, sekarang malah menjadi orang pertama yang menentang Bisen, sebenarnya ini dendam seperti apa? Desta sama sekali tidak mempedulikan komentar para hadirin. Dia menjadi orang pertama yang menyanggah usulan tersebut bukan dikarenakan dendam pribadi, malahan dia merasa rencana tersebut memiliki kelemahan dan kekurangan yang besar. Tatapan mata Bisen menampakkan jejak kejam. Lalu terus melotot Desta dengan tatapan dingin. Beberapa saat kemudian dia baru menarik sudut bibir, lalu tersenyum dan bertanya, "Tuan Chu tidak setuju dengan rencanaku, apakah merasa ada kekurangan di rencanaku ya?" Tanda seru petik 2. Tuan Li. Desta melangkah ke depan. Lalu berkata dengan reaksi serius, "Membentuk persekutuan bisnis bukan sesuatu yang sepele. Kalau Anda memang berniat, pastinya sudah bisa menyampaikan ide Anda secara terlebih dahulu, setelah mengumpulkan opini dari semua orang, baru mengambil keputusan pada akhirnya. Namun Anda malah mengadakan acara hari ini dengan tiba-tiba, lalu langsung melemparkan sebuah rencana dan memaksa kami semua agar dapat menyampaikan pilihannya, sepertinya kurang cocok." Haha. Bisen tersenyum sekilas, lalu sedikit memejamkan mata dan bertanya, "Tuan Chu sedang mengajari aku bagaimana cara bekerja ya? Kalau kamu ingin merasa demikian, boleh juga." Desta tersenyum sinis, lalu mengangguk dan berkata. Setelah berkata demikian, suasana acara langsung menjadi kaku, para hadirin juga saling bertatapan, aroma peperangan bertebaran di seluruh udara. Pada saat semua orang sedang mewaspadai api peperangan, Bisen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalau begitu coba Tuan Chu jelaskan dulu, bagian mana yang kurang sempurna dari rencanaku ini." Meskipun hadirin mulai merasa lega setelah mendengar demikian, namun tetap saja merasa salut kepada Bisen yang begitu hebat mengendalikan emosional. Apabila orang lainnya yang terus dibantah oleh Desta, pastinya sudah meledak dan emosi di tempat. Namun justru orang seperti ini yang paling menakutkan, tidak tahu juga kapan dia akan menusuk dari belakang, rasanya sangat merinding dan mengerikan. Desta terdiam sejenak. Lalu melangkah ke depan dan berkata, "Berdasarkan pengetahuan aku, kemampuan kita di dunia bisnis kota Yunhai, sebenarnya lebih lemah apabila dibandingkan dengan kota lain di sekeliling kita, bahkan beberapa keluarga juga masih mulai berkembang. Pada saat semua orang masih belum berkemampuan. Tuan Li sudah ingin membentuk persekutuan bisnis, bagaikan sekumpulan semut yang bekerja sama untuk dan ingin berperang dengan singa atau gajah, bukannya lelucon sekali?" Bisen tersenyum sinis dan berkata, "Pastinya Tuan Chu sudah pernah mendengar dongeng semut dan gajah ya? Kita memang hanya sekumpulan semut, tetapi kalau kita sepakat untuk maju bersama, jangankan gajah atau singa, bahkan naga juga akan tercabut jenggotnya." Setelah melontarkan kata-kata ini, hadirin bayaran Bisen yang menyelinap di dalam kerumunan orang juga mulai menepuk tangan dan menyetujuinya. Semua orang mulai merasa salut dan yakin terhadap keberanian Bisen. Setelah itu mereka juga tidak lupa untuk menyindir Desta, mereka mengejek kalau Desta hanya seorang pengecut yang tidak berwawasan, cepat atau lambat gedung Sky akan bangkrut juga. Hadirin lainnya mulai merasa ragu setelah mendengar kata-kata tersebut, jelasnya sedang mempertimbangkan penerapan rencana Bisen. Pada saat ini, Desta berkata, "Aku tentu saja pernah dengar dongeng semut dan gajah. Tetapi hal ini diterapkan dengan mengorbankan sekian banyaknya semut. Aku ingin bertanya kepada Tuan Li, siapakah yang ingin menjadi semut dan rela berkorban? Siapakah lagi yang akan menjadi pemenang akhirnya dan menikmati keberhasilan ini?"
Seandainya minta Geisha Group yang berkorban, lalu kami semuanya yang menikmati keberhasilan terakhir, apakah Anda juga setuju? Setelah Desta melontarkan keraguan ini, para hadirin yang telah tersentuh dan ingin menyetujui usulan Bisen langsung berkeringatan dan ketakutan. Benar sekali, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apabila ingin menikmati keberhasilan, pastinya juga harus sanggup menanggung risiko kegagalan. Bisen mengusulkan rencana ini tentu saja tidak bermaksud untuk melakukan amal sosial. Oleh sebab itu dia juga tidak mungkin membiarkan Geisha Group yang menyerang di depan. Jelas sekali tujuannya adalah ingin menikmati keberhasilan terakhir ini. Dengan kata lain, dia ingin menyuruh beberapa keluarga pengusaha di kota Yunhai yang turut berkorban, sementara dirinya akan menjadi orang yang menikmati keberhasilan. Bapak tua ini memang licik sekali. Untung saja ada Desta yang hebat menilai dan bisa langsung menyadari niat licik dari Bisen. Sehingga mereka juga tidak terjebak ke dalam perangkap bodoh tersebut. Apabila tidak ada Desta di tempat ini, mereka mungkin saja akan terjerumus ke dalam hasutan Bisen dan ikut menggabung ke dalam persekutuan bisnis tersebut. Benar-benar untung sekali. Setelah berpikir demikian, beberapa wakil dari keluarga pengusaha mulai menatap Desta dengan tatapan penuh berterima kasih. Bisen berdiri di pertengahan halaman perumputan, reaksi wajahnya sangat seram dan emosi. Dia melotot Desta dengan mati-matian, tatapan mata yang dingin dan emosi tidak dapat disembunyikan lagi. Saat ini dua orang pria berjalan perlahan-lahan ke belakang tubuh Bisen, sepertinya adalah bawahan Bisen. Mereka berdua sedang menatap dan menilai Desta dengan gaya bandel. Setelah ditatap oleh kedua tatapan ini, Desta merasa kulit kepalanya juga ikut merinding, lalu rasa berbahaya mulai memenuhi benaknya. Dua orang tersebut bahkan dapat memberikan rasa menekan ini kepada dirinya, kelihatannya kemampuannya sangat hebat sekali. Tatapan Desta melirik sekilas dua pengawal yang berdiri di belakang Bisen, lalu diam-diam berpikir di dalam hati. Hahaha. Tiba-tiba Bisen mengubah reaksi amarah dan kejamnya, setelah itu langsung tertawa terbahak-bahak lagi. Dia berjalan ke hadapan Desta dan menepuk pundaknya dengan kuat. Lalu mulai mengeluh, memang generasi muda yang menggantikan generasi tua. Aku sudah harus mengaku tua juga, ternyata pada saat yang penting ini, malahan harus Tuan Chu yang menunjukkan kesalahanku, benar-benar memalukan sekali. Benar, aku yang kurang pertimbangan terhadap detail rencana ini. Apabila ada yang merasa berkenan, aku minta maaf. Tunggu aku mempelajari lagi. Setelah mengeluarkan solusi penerapan yang terbaik, aku baru membahas masalah ini dengan kalian. Acara sekarang terus berlangsung saja, silakan menikmati makanan dan minuman sajian, aku pamit dulu. Setelah itu Bisen membawa bawahannya melangkah cepat ke dalam mansion. Desta tersenyum dan menyatakan agar tidak perlu segan. Dia melakukan semua ini bukan hanya demi semua orang, malahan juga demi kebaikan gedung Sky miliknya. Dia tidak ingin gedung Sky miliknya menjadi senjata di tangan orang lain. Masih mau tinggal di sini? Setelah selesai menyapa orang lain, Desta balik menatap Violeta, lalu bertanya dengan nada ringan. Saat ini Violeta sedang menatap Desta dengan tatapan kaget dan kagum, dikarenakan barusan Desta bahkan berani menantang Bisen dengan terang-terangan. Setelah mendengar pertanyaan Desta, dia buru-buru mengalihkan tatapannya. Lalu berkata dengan wajah yang merah merona, sudah boleh pergi. Tujuanku hari ini hanya sekedar ingin mengetahui tujuan Bisen, ternyata kamu bisa menghancurkan rencananya dengan semudah itu, kita pulang saja dulu. Desta mengangguk, lalu meletakkan gelas anggur di tangannya dengan sembarangan, setelah itu bersiap-siap untuk pulang. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka tidak ada yang berbicara, malahan sedang merenung apa yang akan dilakukan oleh Bisen setelah kegagalan kali ini. Namun ketika melewati tempat yang sepi dan seram pada barusan,
Violeta tiba-tiba menoleh ke arah luar jendela mobil, lalu berkata dengan nada datar, "Desta, masih ingat apa yang aku katakan pada saat mau datang ke sini?" Wajah Desta membeku, dia teringat waktu melewati jalan ini Violeta mengatakan bahwa tempat ini sepi, cocok untuk membunuh dan mengubur mayat. Jangan-jangan, pikiran buruk muncul di hatinya, dan dua sosok muncul di hadapan Desta. Dia mengerem tiba-tiba. Performa pengereman Ferrari yang baik mengunci roda. Mobil menyeret asap putih tebal, melayang jauh di jalan terbuka, dan mobil akhirnya berhenti perlahan di tempat yang jaraknya kurang dari 10 meter dari kedua sosok itu. Desta menghela napas berat, lalu matanya menatap kedua sosok itu dan berkata dengan dingin, "Apakah ini orang Bisen?" Di pandangannya, kedua sosok itu memakai pakaian hitam, mata di bawah topeng itu menatap Desta dan Violeta dengan dingin. Melihat kedua sosok itu, mereka harusnya dua orang kuat. Yang bisa mencari masalah pada saat ini, tidak ada orang lain selain Bisen. Akan jelas jika mencobanya. Mata Violeta dingin, dia mendorong pintu dan bergegas turun. "Hei, tunggu aku." Desta baru saja ingin menyuruh Violeta tetap di sini dan tidak bergerak, kedua pria itu diserahkan kepadanya, tetapi Violeta sudah turun dari mobil. Tindakan gadis ini ternyata begitu cepat. Desta menghela napas di hatinya, tetapi dia tidak lambat. Dia tidak lambat. Setelah turun dari mobil, dia berlari ke pria berpakaian hitam di sebelah kirinya. Ketika dua pria berpakaian hitam melihat Desta dan Violeta, mereka bukannya tidak mencari cara untuk melarikan diri, tetapi masih berani keluar dari mobil, mata mereka menunjukkan penghinaan dan sindiran yang kuat. Namun, sebelum sindiran di mata mereka menghilang, tangan besi Desta sudah memukul muka pria di sebelah kiri dengan semua kekuatannya. Orang itu seperti ditabrak oleh truk yang tak terlihat dan terbang langsung, membentur tumpukan batu di tepi jalan. Pria berpakaian hitam di sebelah kanan terkejut dengan adegan ini, tidak menunggu dia bereaksi, suara main-main Violeta sudah terdengar di depannya. Saat ini masih punya pikiran untuk melihat orang lain, apakah tidak takut dengan kematianmu sendiri? Pada saat dia mendengar ini, pria berpakaian hitam telah berusaha keras untuk bereaksi dan ingin mundur, tetapi pisau tipis di antara dua jari Violeta telah melintas di tenggorokannya seperti kilat. Wajah pria berpakaian hitam terlihat tak terduga, telapak tangannya menutupi tenggorokannya dan darah tidak berhenti mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, kemudian jatuh dengan tidak rela. Ketika pria berpakaian hitam yang lainnya melihat temannya dengan begitu mudah kehilangan nyawa, dia terkejut setengah mati. Dia berteriak dengan suara aneh, dan siap melarikan diri dengan panik. Desta tiba-tiba melangkah maju dan menendang punggungnya dari belakang. Terdengar bunyi gedebuk. Dada pria berpakaian hitam hancur hingga jantungnya berdarah. Tubuhnya jatuh ke lantai, 7 lubang di wajahnya dipenuhi darah, dan tubuhnya kejang-kejang. Desta membalikkan badannya 2 kali, dan tidak menemukan apapun yang bisa membuktikan identitasnya. Dia menggelengkan kepalanya ke Violeta, tidak menemukan apa-apa. Kalau begitu mari kita pergi, mungkin Bisen ingin menguji kemampuan kita, dia pasti tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Violeta mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Desta mengangguk, naik ke mobil dan langsung pergi dengan Violeta. Di dalam mansion yang berada di puncak Aoyama, Bisen sedang duduk di ruang kerja villa dengan mata terpejam. Di depannya, berdiri 2 pria yang memberi tekanan besar pada Desta. "Tuan Li, 2 mata-mata itu sudah mati."
Seorang pria di sebelah kiri melihat ponsel dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria ini tingginya sekitar 1,8 meter. Mengenakan kemeja bergaris-garis yang populer di tahun 1980-an. Celana panjang bel bottom hitam dan rambut panjang yang terlihat seperti Yakuza, tetapi wajahnya terlalu pucat, seolah-olah kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Bisen tertawa dan berkata dengan tidak peduli. Seperti yang diduga, jika keluarga tuan muda dari gedung Sky bahkan tidak bisa menangani dua orang itu, atas apa dia berontak di depanku? Kemudian dia bangun dan menepuk pundak pria berambut panjang itu, berkata sambil tertawa. Arlong, kamu tidak perlu khawatir dengan hal kecil ini, aku pasti akan mengirim orang untuk menanganinya. Kamu menghubungi pihak kamu sana dan meningkatkan produksi secepat mungkin. Aku bisa memakan barang-barang itu kapan saja. Pria muda bernama Arlong mengerutkan kening, berkata dengan suara yang dalam. Tuan Lee, bukankah rencana aliansi Mafianto telah dihancurkan oleh orang yang bernama Desta? Tanpa perlindungan Mafianto, bagaimana kamu memakan barang-barang itu? Pemeriksaan perbatasan negara Samar sangat ketat. Jika jumlahnya terlalu besar, mungkin tidak bisa masuk. Bisen tersenyum dan berkata, tenang, karena aku berani membiarkan kamu meningkatkan produksi di sana, tentu saja ada caraku, kamu hanya perlu melakukannya. Mendapat jaminan ini, Arlong mengangguk dan pergi dari ruang kerja. Kemudian, Bisen menoleh ke pria lain. Orang ini adalah wajah barat dengan janggut khas barat dan sepasang mata biru, sedang menatap Bisen. Tuan Bon, kamu telah mendengar apa yang aku katakan. Tidak ada masalah dengan barang-barang di saluran, selanjutnya, terserah kalian mengangkutnya. Bisen merentangkan tangannya dan ekspresinya seperti bergantung pada kalian. Pria bernama Bon ini tertawa, dan berkata dengan logat negara Samar. Tenanglah, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan penjara kita. Pemeriksaan perbatasan negara Samar memang sangat ketat, tapi kita punya cara sendiri. Paling lambat 1 minggu, kita dapat mengirimkan barang-barang ke kota Yunhai, dan pada saat itu waktu bagi kita untuk merayakan. Bon menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan mata cerah. Ekspresi serakah juga melintas di mata Bisen, dia mengambil anggur merah di tangannya, minum sampai habis, berkata dengan napas panjang. Selama bisnis besar ini selesai, aku bisa menjadi pemimpin Geisha Group. Dan pada saat itu, lihat siapa yang masih berani berpura-pura di depan aku. Pada saat yang sama, Desta dan Violeta sudah kembali ke villa. Desta awalnya ingin Violeta masuk untuk minum teh dan istirahat. Kebetulan bisa memperkenalkannya kepada Vero dan Citra. Bagaimanapun, Violeta pernah diatur olehnya untuk melindungi Vero secara diam-diam. Tetapi Violeta menolak tanpa mengatakan alasan apapun. Dia tidak terlalu melekat untuk ini, apakah mereka saling mengenal atau tidak mempengaruhi situasi saat ini. Jika Violeta tidak mau, maka lupakan saja. Kemudian, mereka sepakat mencari kesempatan lain untuk menghubungi orang-orang dari Geisha Group, dan mereka sudah berpisah. Ketika Desta memasuki villa, lampu di ruang tamu masih menyala. Vero dan Citra sedang duduk di sofa menonton TV, mereka sangat senang melihat Desta pulang. Desta sedang bersiap untuk memberitahu mereka apa yang telah dia lihat dan dengar malam ini. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari luar. Kemudian, pintu villa itu diketuk oleh orang. Buka pintunya, kita dari Biro Penegakan Hukum Kota Yunhai. Di luar pintu villa, terdengar suara kasar dan rendah. Desta mengerutkan kening dan tidak mengerti mengapa orang dari Biro Penegak Hukum datang pada saat ini. Berapa punya 3%, 3%.